Magdalena. Mari kita bersatu dalam doa. Hari ini kita mau membahas mengenai materi kasus-kasus pelanggaran atau hak asasi manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Ya. Semuanya? Hadir. Ada yang tidak hadir? Tidak. Sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian daripada hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Ada yang bisa? Coba. Hak asasi manusia adalah tentang sesuatu hal yang benar, milik. Hak itu adalah hak asasi manusia ya, yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai makhluk ciptaannya. Contohnya apa aja? Ada hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, kemudian hak untuk beragama, hak untuk memilih agama, menganut kepercayaan masing-masing ya. Iya. Kemudian apa lagi? Ada hak untuk Memberi pendapat. menyatakan pendapat, yaitu contoh-contoh dari hak asasi manusia, hak dasar ya, hak dasar yang melekat pada diri manusia, dan tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak asasi manusia orang lain. Paham ya? Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian daripada pelanggaran hak asasi manusia dan faktor apa yang menyebabkan pelanggaran HAM tersebut. Nah, selain itu, kalian juga diharapkan mampu untuk menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk tidak melakukan kesalahan demi terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi. Kelihatan yang di belakang? Nah, agar terwujudnya harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi sebelum coba lihat ini, perhatikan gambarnya. Kira-kira apa yang terjadi di situ? Kemudian coba satu orang, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa yang terjadi di sini? Ya, Samuel bisa? Ya. baik, saya akan menjelaskan maksud dari gambar yang tertera di atas. Maksud dari gambar di atas adalah sekelompok orang yang melakukan pembulian terhadap teman sekelas berupa mengejek, menyiksa, memperbudak teman tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan buat. Ada lagi yang mau menambahin? Kira-kira dari gambarnya ini? Ini ada yang perempuan satu pegang handphone kan? Iya. Kira-kira dia mau ngapain itu? Video. Videokan kan? Mungkin mau diviralkan. Nah, ini merupakan salah satu tindakan dari pembulian, pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira ada nggak di sini yang pernah melakukan hal ini? Tidak. Tidak ada. Atau yang menjadi korban? Tidak. Jadi pelaku tidak ada, jadi korban juga tidak ada. Berarti anak ibu di sini pintar, baik budi ya. Iya kan? Tidak ada yang melakukan. Nah, jadi itu ya, ini merupakan salah satu contoh dari pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah. Harapkan mudah-mudahan anak-anak ibu di kelas ini tidak ada yang menjadi pelaku ataupun jadi korban. Kalau misalnya ada korban yang melakukan seperti itu ke dia bisa melapor ke orang tuanya atau ke guru atau ke temannya ya.
Jadi di sekolah ini Ibu harapkan tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak daripada teman-teman yang lain. Paham ya? Paham. Siswa yang diberikan sanksi. Jenis pelanggaran HAM ada 2. Dibagi menjadi 2, ada kejahatan biasa atau kejahatan ringan gitu ya. Iya, extraordinary crime dan kejahatan luar biasa atau kejahatan berat, extraordinary crime. Nah, kalau kejahatan biasa ya, menjadi penyebab gitu ya. Apa yang menjadi penyebab kira-kira kenapa masih ada aja yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia? Nah, jadi katanya ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, jadi kalau faktor internal itu adalah yang dari dalam, ya, yang memicunya dari dalam si pelaku itu. Apa aja? Nah, ada yang pertama karena sikap egois, mementingkan diri sendiri. Kita mau bertanya? Tidak? Nah, oke, kalau tidak ada yang bertanya, ini Ibu mau kasih tahu dalam pembelajaran kita kali ini tentang kasus pelanggaran HAM. Nanti Ibu akan bagikan LKPD sama kalian. Kalian akan mengerjakan LKPD tersebut per kelompok. Ibu akan bagi kelompok. Dan kemudian nanti kalian akan menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di LKPD-nya. Kemudian nanti kalian akan tampilkan, presentasikan, sajikan di depan hasil diskusi kalian. Kemudian ini ada project, ya. Project apa itu, Bu? Nah, projectnya adalah kalian akan membuat sebuah seruan ajakan untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia tadi. Paham? Paham. Buat tulis nanti nama-namanya ya. Lihat dulu. Pertama, kasus nomor 1 itu kelompok Pancasila. Kelompok Pancasila. Nah, di sini apa kasusnya? Kasus kekerasan terhadap anak di Serpong. Ya, korban dipukuli dan dianiaya. Silakan baca kasusnya, kemudian nanti jawab pertanyaan yang ada di bawah. Nah, permasalahan apa yang ada di situ? Kemudian apa yang menjadi masalah? Kami akan membacakan kasus kekerasan terhadap anak di Serpong, korban dipukuli dan dianiaya. Kasus kekerasan SMA negeri di Jakarta mengaku dipukul di Jakarta oleh 3 seniornya hingga lembab-lembab hanya gara-gara tidak memakai kaos dalam atau kaos singlet. Demikian dari penjelasan hasil diskusi kami. Jika ada yang belum paham bisa ditanya. Siapa? Silakan kelompok. Ya, dari kelompok IPK.
Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Bineka, yaitu pertanyaannya, apa dampak dari kegiatan bully atau perundungan? Baik, kami akan menutup hasil diskusi kami. Jika ada tutur kata yang kurang baik, kami minta maaf. Simpulkan pada hari ini, kalau misalkan kalian menjadi korban, ada yang menjadi korban, segera tadi solusinya adalah bisa menyampaikan langsung kepada gurunya, mengadu ya. Iya. Kepada siapapun yang kalian merasa bisa kalian percayai, yang dekat dengan kalian. Nah, kalian bisa membuat pengaduan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian Ibu harapkan nanti setelah kita belajar tentang kasus pelanggaran HAM di kelas ini tidak ada yang menjadi pelaku daripada bully tadi, perundungan tadi, atau apapun yang mengancam ketidaknyamanan daripada orang lain. Oke, sampai di situ. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita masih akan bahas mengenai proyeknya, ya. Mengenai proyek tadi sudah Ibu singgung. Minggu depan kita akan tayangkan satu persatu video yang kalian buat. Kalau ada kendala mengenai pembuatan, kita bisa berdiskusi lewat WA grup kelas, ya. Misalnya ada yang kurang editingnya atau apa dan segala macam kendala-kendalanya, kita bisa diskusikan nanti di WA grup. Nah, paham anak-anak Ibu? Oke, baiklah. Kalau begitu, tadi dimulai dengan doa, sekarang diakhiri dengan doa. Silakan, siapa yang mau bawakan doanya? Ya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Jangan lupa videonya ya. Ya. Selamat siang semua. Teman-teman, makanya hak asasi manusia itu ada di wilayah kita masing-masing. Apalagi di Indonesia ini sudah diperketatkan bahwa hak asasi manusia itu adalah yang diberikan Tuhan kepada manusia, karena manusia itu berhak untuk hidup, berhak untuk memberi pendapat, dan berhak juga untuk menolong, dan berhak juga untuk minta tolong. Jadi teman-teman, marilah kita berhenti untuk membuli. Marilah kita meraih prestasi lebih lanjut, apalagi kita ini kan siswa. Jadi kita setiap waktu itu kita ingin meminta saran dari teman-teman, apalagi kalau sedang PR kita itu masih belum terselesaikan. Marilah kita berhenti untuk membuli, satu untuk semua, semua untuk satu. Teman-teman, kita telah menyaksikan bentuk contoh pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM mengakibatkan ratusan juta orang yang menjadi korban. Ada yang terluka akibat kekerasan, ada yang stres akibat pembulian, bahkan ada yang kehilangan nyawa akibat penganiayaan. Untuk itu, marilah kita melindungi setiap hak-hak yang dimiliki manusia. Karena saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan adalah langkah awal untuk menegakkan hak asasi manusia. Untuk itu, marilah kita merawat keragaman, memupuk solidaritas, menuju negara yang inklusif dan berkeadilan. Bully, no! Prestasi, yes! Audio Jungle.